Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Bapak Arif Tri Arsanto Eskom MM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi praktek UML di FD dan IRD. Perkenalkan, nama saya Titi Nur Khafifah, NIM 2020 690 416, kelas 5A Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara penerapan diagram konteks di FD dan IRD di dalam studi kasus perpustakaan. Adapun perancangan sistem informasi perpustakaan atau studi kasus perpustakaan tersebut adalah sistem yang dikembangkan adalah sistem informasi perpustakaan yang berbasis web, di mana sistem ini dapat diakses dari mana saja. Di dalam sistem ini, user dapat melakukan registrasi atau pendaftaran dari manapun dan dapat melihat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan tersebut, sehingga dapat mengefisiensi waktu bagi user. Identifikasinya adalah yang pertama, pengunjung melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu agar dapat menjadi anggota perpustakaan. Yang kedua, dari data registrasi tersebut, petugas perpustakaan dapat membuat laporan anggota. Yang ketiga, anggota dapat langsung melakukan login ke dalam situs untuk dapat pemesanan dan melihat katalog secara lengkap. Yang keempat, anggota melakukan pemesanan terhadap buku yang akan dipinjam dan menunggu apakah akan diterima atau tidak oleh petugas perpustakaan. Yang kelima, petugas perpustakaan akan menerima pemesanan dan dipindahkan ke peminjaman. Yang keenam, dari data peminjaman yang ada, petugas perpustakaan dapat membuat laporan peminjaman buku. Yang ketujuh, user yang telah menerima pernyataan dari petugas perpustakaan dapat mengambil buku tersebut di perpustakaan. Yang kedelapan, petugas akan melakukan pengecekan kepada anggota yang mengembalikan buku. Jika anggota terlambat mengembalikan buku, maka petugas perpustakaan akan mengenakan denda sebesar Rp500 per hari. Yang terakhir atau yang kesembilan, dari data pengembalian petugas dapat membuat laporan pengembalian. Nah, dari studi kasus perpustakaan tersebut, kita akan mempraktekkannya ke dalam UML. Yang pertama, kita buka Start UML terlebih dahulu. Lalu kita pilih tab model, pilih yang add diagram, kita pilih yang data flow diagram. Yang pertama, kita akan membuat diagram konteks. Kita oke. Nah, untuk yang pertama kita akan memilih entitas. Kita akan membuat dua entitas. Prosesnya satu. Yang pertama, entitas pertama kita akan anggota perpustakaan. Yang kedua yaitu entitasnya kepala perpustakaan. Prosesnya yaitu sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, anggota akan melakukan registrasi ke dalam sistem. Sistem akan membuat laporan anggota
sistem akan membuat laporan peminjaman. Lalu anggota melakukan pengembalian dan dilanjut sistem akan membuat laporan pengembalian yang ditujukan kepada kepala perpustakaan. Nah, di sini ada dua entitas yang terlibat, yaitu yang pertama anggota perpustakaan, yang kedua kepala perpustakaan, di mana anggota perpustakaan akan melakukan registrasi atau daftar terlebih dahulu. Yang dapat kita lihat ini adalah aliran data masuk atau masukan, dan kepala perpustakaan akan mengolah berupa laporan anggota, dan data-data tersebut diolah dan akan menghasilkan kartu anggota. Jadi ini merupakan lambang dari luaran atau output. Nah, anggota bisa melakukan peminjaman dan sistem akan melakukan laporan peminjaman yang ditujukan kepada kepala perpustakaan, dan anggota dapat mengembalikan bukunya, yaitu sistem tersebut akan mengolah laporan pengembalian kepada kepala perpustakaan. Nah, ini merupakan dari diagram konteks studi kasus perpustakaan tersebut. Selanjutnya saya akan membuat DFD level 0 atau data flow diagram level 0. Kita akan membuat model, kita pilih add, lalu data flow diagram, kita akan rename menjadi DFD level 0. Kita klik OK. Di sini saya akan membuat dua entitas lagi. Ada anggota, entitas, dan prosesnya saya buat 4. Saya buat 3 proses. Maaf, di sini entitas yang pertama saya beri nama anggota. Entitas yang kedua saya beri nama kepala perpustakaan. Untuk proses pertama saya beri nama 1.0 pendaftaran. Selanjutnya untuk proses kedua saya beri nama 2.0 peminjaman. Selanjutnya untuk proses yang ketiga saya beri nama 3.0 untuk pengembalian.
bisa kita lihat anggota akan melakukan pendaftaran atau registrasi, mengisi data anggota, lalu prosesnya yaitu sistem akan membuat laporan data anggota yang ditujukan kepada kepala perpustakaan. Selanjutnya kita akan membuat kedua yaitu anggota mengisi data anggota lalu melakukan proses peminjaman. Sistem akan membuat laporan data peminjaman yang ditujukan kepada kepala perpustakaan. Selanjutnya untuk proses yang ketiga yaitu data peminjaman buku, lalu sistem akan mengalah yaitu pengembalian. Di sini anggota mengisi data peminjaman buku untuk melakukan pengembalian. Nah, sistem akan mencetak laporan data pengembalian yang akan ditujukan kepada kepala perpustakaan. Nah, lebih jelasnya yaitu saya menempatkan dua entitas yaitu ada anggota dan ada kepala perpustakaan. Nah, di DFD level 0 ini ada 3 proses, yaitu yang pertama 1.0 pendaftaran, yang kedua 2.0 peminjaman, yang ketiga 3.0 pengembalian. Dimana input dan outputnya seperti ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, di proses pertama anggota akan mengisi data anggota atau dapat melakukan pendaftaran ke sistem dan kepala perpustakaan akan membuat laporan data anggota. Nah, selanjutnya anggota bisa melakukan peminjaman yaitu terus kepala perpustakaan akan membuat laporan data peminjaman. Selanjutnya anggota bisa melakukan pengembalian yaitu untuk mengisi data peminjaman tersebut untuk melakukan proses pengembalian, dan sistem atau kepala perusahaan akan mencetak laporan data pengembalian. Ini merupakan DFD atau data flow diagram level 0 untuk studi kasus perpustakaan. Selanjutnya kita akan membuat DFD level 1 untuk pendaftaran. Pilih model, add, data flow diagram. Kita beri nama DFD level 1 pendaftaran. Kita klik OK. Nah, di sini saya akan membuat 2 entitas lagi dan 3 proses. Yang pertama, entitas pertama saya akan beri nama anggota. Entitas yang kedua saya akan beri nama kepala perpustakaan.
perpustakaan. Untuk proses yang pertama saya beri nama 1.1 input data anggota. Untuk proses yang kedua saya beri nama 1.2 cetak kartu anggota. Untuk proses yang ketiga saya beri nama 1.3 cetak laporan data anggota. Nah, di sini saya akan membuat satu data store. Saya beri nama TA atau tabel anggota. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, anggota dapat menginputkan data anggota. Selanjutnya, dari input data anggota, sistem akan mengisi tabel anggota. Selanjutnya, dari tabel, setelah mengisi tabel data anggota, sistem akan mencetak kartu anggota. Setelah sistem cetak kartu anggota, output atau keluarnya yaitu anggota mendapatkan kartu anggota. Proses ini input data anggota, yaitu outputnya yaitu ke data anggota. Selanjutnya, setelah mengisi tabel data anggota atau di data store, sistem akan melakukan cetak laporan anggota. Selanjutnya, cetak laporan anggota akan membuat laporan kepada kepala perpustakaan. Nah, untuk DFD level 1.0 untuk pendaftaran sudah selesai, yaitu saya jelaskan terlebih dahulu. Anggota
bisa melakukan input data anggota, atau dari input data anggota ini masuk ke anggota juga, datanya diterima, lalu anggota bisa melakukan input data anggota, lalu anggota mengisi tabel-tabel anggota, lalu anggota bisa sistem akan mencetak kartu anggota tersebut, yaitu keluaran atau outputnya anggota mendapatkan kartu anggota. Nah, dari sini yang kedua bisa seperti ini, anggota melakukan input data anggota, lalu mengisi tabel data anggota, lalu sistem akan mencetak laporan data anggota yang akan dikelola kepada kepala perpustakaan, seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan membuat DFD level 1 proses 2.0 untuk peminjaman. Kita beri nama terlebih dahulu DFD level 1 proses 2.0 untuk peminjaman. Kita oke. Di sini tetap akan ada 2 entitas dan 3 proses. Entitas 1, entitas 2. Akan ada 3 proses di peminjaman, DFD peminjaman ini. 1, 2, 3, dan 4. Untuk data store-nya saya beri 1 di sini. Untuk yang pertama, entitas pertama saya beri nama anggota, yang kedua kepala perpustakaan. Selanjutnya untuk proses yang pertama saya beri nama 2.1 untuk login, yang kedua 2.2 untuk pesan buku, yang proses ketiga saya beri nama 2.3 untuk aktivasi peminjaman, untuk proses keempat saya beri nama 2.4 untuk cetak laporan data peminjaman. Selanjutnya untuk data store kita beri nama TA atau tabel pinjam. Untuk yang pertama, anggota dapat melakukan login dengan mengisikan data anggota. Lalu setelah login, anggota bisa melakukan pesan buku. Setelah pesan buku, anggota juga melakukan aktivasi peminjaman, mengisikan data pemesanan, selanjutnya dari aktivasi peminjaman kita
kita akan diarahkan ke pengisian tabel pinjam. Mengisi data peminjaman. Selanjutnya, setelah pengisian data peminjaman, kita bisa cetak laporan data peminjaman. Nah, laporan tersebut ditujukan kepada kepala perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan akan membuat laporan data peminjaman. Atau juga bisa dari login ke pesan buku lalu melakukan aktivitas peminjaman, lalu anggota bisa langsung mendapatkan buku. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk diagram DFD level 1 proses 2.0 untuk peminjaman, yaitu yang pertama, anggota melakukan login berupa pengisian data anggota. Setelah itu, anggota bisa melakukan pesan buku. Ke pesan buku, anggota bisa melakukan aktivitas peminjaman, yaitu akan melakukan pengisian data pemesanan. Selanjutnya, anggota mendapatkan buku. Nah, atau bisa yang kedua, dari aktivitas peminjaman kita akan melakukan yaitu pengisian data peminjaman ke tabel pinjam, lalu kita bisa cetak laporan data peminjaman, yaitu melakukan pengisian data peminjaman. Selanjutnya, sistem akan membuat laporan data peminjaman yang akan ditujukan kepada kepala perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan ini akan membuat laporan data peminjaman yang kita pinjam nantinya. Nah, ini merupakan DFD level 1 proses 2.0 untuk peminjaman. Yaitu selanjutnya untuk yang ketiga, saya akan membuat, kita beri nama, kita akan membuat DFD level 1 proses 3.0 untuk pengembalian. Nah, kita klik OK. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan membuat 2 entitas dan 3 proses dan 1 data store. Yang pertama, proses dan 1 data store. Entitas yang pertama saya beri nama anggota. Entitas yang kedua saya beri nama kepala perpustakaan. Untuk proses 1 saya beri nama 3.1 untuk cek kerusakan atau hilang.
proses yang kedua saya beri nama 3.2 untuk cek keterlambatan. Proses yang ketiga saya beri nama 3.3 untuk cetak laporan data pengembalian. Store saya beri nama TA atau tabel pengembalian. Untuk yang pertama yaitu anggota melakukan pengisian data peminjaman, nantinya yang akan dicek kerusakan atau hilangnya, yaitu selanjutnya setelah melakukan pengecekan cek atau hilang, petugas akan melakukan cek keterlambatan, yaitu kita akan melakukan pengisian data peminjaman. Nah, dari cek keterlambatan tersebut, anggota bisa dikenakan denda jika terlambat lebih dari 1 hari, satu harinya yaitu akan didenda Rp500. Dari cek kerusakan atau hilang tersebut, anggota akan juga dikenakan denda. Jika buku yang kita pinjam itu hilang, anggota akan dikenakan denda. Nah, jika kita melakukan keterlambatan sehari atau 2 hari, kita akan juga dikenakan denda oleh petugas perpustakaannya. Nah, selanjutnya dari cek keterlambatan itu kita melakukan pengisian tabel pengembalian. Selanjutnya dari tabel pengembalian sistem akan mencetak laporan data pengembalian, yaitu data pengembalian selanjutnya kepala perpustakaan akan membuat laporan data pengembalian dari buku yang kita kembalikan. Nah, berikut adalah DFD atau Data Flow Diagram level 1 proses 3.0 untuk pengembalian. Di sini, anggota melakukan pengisian data peminjaman untuk dicek kerusakan atau hilangnya. Jika kita melakukan jika bukunya rusak atau dihilangkan, kita akan dikenakan denda. Selanjutnya, setelah melakukan cek kerusakan atau kehilangan, kita akan dicek keterlambatan. Nah, jika kita terlambat 1 atau 2 hari, kita akan juga dikenakan denda, yaitu berupa uang Rp500 per hari. Nah, selanjutnya dari cek keterlambatan ini kita melakukan pengisian tabel pengembalian. Nah, tabel pengembalian ini seterusnya akan melakukan proses cetak laporan data anggota, yaitu kepala perpustakaan akan membuat laporan data pengembalian. Nah, berikut adalah proses dari DFD atau Data Flow Diagram studi kasus perpustakaan. Selanjutnya, setelah DFD selesai sampai pengembalian, kita akan membuat yaitu IRD atau Entity Relationship Diagram perpustakaan. Kita pilih tab model, kita pilih add diagram, lalu kita pilih yang flowchart. Nah, di sini kita akan membuat yaitu entitasnya, yaitu ada empat entitas, yaitu yang pertama
buku. Untuk yang keempat, beri nama ya. Melakukan. Ini saya beri nama melakukan. Beri nama memiliki. Ini saya beri nama memiliki. Selanjutnya di anggota kita akan membuat 15 pertama kita beri nama user ID. Selanjutnya saya beri nama username. Selanjutnya saya beri nama. Selanjutnya saya beri nama alamat. Selanjutnya saya beri nama kota. Saya beri nama kode pos. Saya beri nama nomor telepon. TTL. JK atau jenis kelamin. Tanggal registrasi. Tanggal expire. Email dan password.
Di entitas anggota, yaitu kita nantinya akan mengisi tanggal expired, user ID, username, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, TTL atau tempat tanggal lahir, jika atau jenis kelamin, tanggal registrasi, password, dan email. Nah, selanjutnya anggota akan melakukan peminjaman. Nah, di peminjaman ini nanti akan ada 5 tabel. Saya buat untuk di peminjaman. Saya beri nama kode peminjaman. Yaitu tanggal kembali. Selanjutnya kelima, kode buku. Kita akan membuat garisnya. Peminjaman ini kita akan melakukan pengisian, yaitu kode peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal kembali, user ID, dan kode buku. Nah, setelah melakukan peminjaman, yaitu kita akan mendapatkan atau memiliki bukunya. Dimiliki buku nanti akan diisikan beberapa tabel, yaitu saya akan membuat terlebih dahulu. Judul,
edisi, ISBN atau ISSN, penerbit, tahun terbit, bahasa, dan jumlah berapa yang kita pinjam. Lalu setelah kita memiliki buku, kita akan, jika masa pengembaliannya akan habis atau segera habis, jika kita sudah, kita akan melakukan pengembalian. Nah, di pengembalian ini ada 5 tabel. Kita akan buat terlebih dahulu. Satu untuk kode pengembalian. Selanjutnya tanggal pengembalian. Selanjutnya denda jika kita terlambat mengembalikan atau bukunya hilang. Selanjutnya ada user ID. Selanjutnya ada kode buku yang kita pinjam. Nah, kita akan tarik garis terlebih dahulu. Selesai untuk IRD-nya, kita beri nama terlebih dahulu IRD perpustakaan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, anggota melakukan registrasi, yaitu melakukan pendaftaran, yaitu mengisikan user ID, username, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal registrasi, password, dan email. Selanjutnya yaitu tanggal expire untuk pengembalian buku. Nah, selanjutnya anggota bisa melakukan peminjaman. Nah, di peminjaman ini nantinya akan mendapatkan kode peminjaman, tanggal kembali yang nantinya kita akan kembalikan bukunya, user ID, dan selanjutnya ada kode buku. Nah, selanjutnya setelah peminjaman kita akan memiliki atau membaca buku tersebut. Nah, di buku tersebut kita akan mendapatkan yaitu ada dari kode buku, judul, pengarang, edisi, ISBN atau ISSN, penerbit, tahun terbit, bahasa, dan jumlahnya berapa yang kita pinjam. Selanjutnya, jika buku kita sudah selesai baca atau selesai pinjam, kita akan melakukan ke proses pengembalian. Nah, kita akan melakukan proses pengembalian ini, yaitu di pengembalian ini kita akan nanti sistem akan melakukan kode pengembalian, pengisian kode pengembalian, tanggal pengembalian, tanggal berapa, dan denda. Denda tersebut nantinya anggota akan, jika bukunya hilang atau mengalami kerusakan atau terlambat 1 hari atau 2 hari, kita akan didenda. Nah, selanjutnya pengisian untuk user ID dan kode buku tersebut untuk pengembaliannya. Nah, selesai untuk ERD perpustakaan. Sekian presentasi yaitu DFD dan IRD pada studi kasus perpustakaan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan dari saya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.